Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kakak Sakina. Jadi di video kali ini aku mau bikin atau DIY buket bunga. Nah, buket bunganya itu dari hijab atau jilbab atau kerudung. Seperti biasa, bahan-bahannya sudah pasti ada hijab, gunting, dan di sini juga ada kain spunbond. Nah, ini tuh biasa digunakan untuk membuat buket bunga, dan di sini juga ada peniti. Terus juga ada jarum, ini tuh gunanya nanti aku buat nempel-nempelinnya. Jadi mau pakai double tip atau salah tip itu terserah kawan-kawan di rumah. Dan di sini juga ada kardus. Kardus ini fungsinya nanti aku bentuk untuk menahan si buket bunganya atau bentuk bunganya nanti. Jadi kita gunting dulu, kita bentuk dulu seperti untuk alasnya nanti. Nah, di sini juga aku sediain kalender bekas, tapi kalau misalnya kawan-kawan gak ada juga mau pakai karton boleh. Pokoknya yang bisa dibentuk dan mudah digunting, tapi nggak terlalu keras gitu. Sebenarnya mau kardus juga bisa, hanya saja mungkin terlalu tebal, tapi itu terserah kawan-kawan, itu pilihan kawan-kawan. Nah, ini nanti aku bentuk seperti ini, dilipat-lipat dulu sampai kecil, pokoknya sampai sesuai bentuk kelopak bunga. Nah, fungsinya itu ini nanti menjadi kelopak bunga, mau besar mau kecil itu sesuaikan saja dengan yang kawan-kawan inginkan. Pokoknya untuk kelopak ini kawan-kawan juga bisa buat beberapa kelopak, ada boleh satu sih kelopak itu, misalnya boleh 3, 4, 5, 6, atau misalnya terserah kawan-kawan deh, sesuaikan ukuran dan bentuk yang kawan-kawan inginkan pokoknya. Nah, di sini aku bikin sketsanya dulu pakai pulpen. Pokoknya sketsa tipis-tipis aja supaya nanti ngeguntingnya nggak terlalu melenceng gitu. Nah, setelah ini aku juga mau gunting, karena si kertas kalender ini ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis. Nah, di sini kalender aku tuh tipis, jadi untuk satu kalender itu hanya bisa menjadi 2 kelopak, soalnya tipis banget. Tadinya aku kira juga bisa menjadi bunga seutuhnya, tapi ternyata cuma bisa 2 kelopak karena emang tipis. Jadi lipatan kecil ini, satu kelopaknya itu yang aku gunting ini hanya untuk 1 kelopak aja, padahal itu ada beberapa kertas kalender kan. Nggak apa-apa, kan masih ada kalender-kalender yang lainnya. Nah, bentuknya seperti ini. Terus di sini juga aku ada tisu. Nah, sekarang kita mulai membuat buket bunganya. Nah, kita buka hijabnya, kita cari bagian tengahnya, lalu kita masukkan tisu. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk bagian tengah si bunganya. Terus juga kita boleh ikat, kawan-kawan juga boleh pakai karet. Nah, setelah itu di sini juga aku pakaiin peniti karena karetnya nggak ada. Terus di sini juga bagian sisi bunganya, sisi biji bunganya, biji atau apa ya itu namanya. Nah, jadi aku bentuk-bentuk kayak gini pokoknya. Jadi kita tarik-tarik aja bagian sisi kerudung yang tadi di sisinya tuh kan yang tengahnya tuh udah diikat, terus di sini kita tarik dikit aja, ini untuk bagian tengahnya. Terus di sini aku gunain jarum dan ternyata lepas karena gak ada karet. Jadi lebih baik menurut aku pakai karet, atau misalnya ikat rambut yang kecil atau karet Jepang, apalah pokoknya yang bisa membuat ini tuh diikatnya tuh kuat, kokoh gitu.
Nah, di sini aku sudah mau mulai menggunakan si kertas kalender untuk kelopaknya. Jadi kita masukin aja ke bagian dalam hijabnya. Nah, lalu kita bentuk-bentuk, lalu untuk bagian belakangnya kita tarik-tarik, dan setelah itu kita pakaiin peniti. Nah, kayak gini. Pokoknya apapun yang bisa membuat si kerudungnya itu membentuk kelopak kayak gitu. Kalau misalnya pakai double tip nanti takutnya hijabnya rusak. Atau misalnya kalau mau pakai sekolah tip silahkan, tapi takutnya nggak kuat. Tapi aku belum coba juga, jadi aku di sini pakai peniti. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Jangan takut kalau merasa belum rapi, karena nanti akan kita bentuk lagi posisinya. Nah, sekarang untuk bagian kardusnya kita gunting berbentuk kayak kelopak daun tadi, tapi ukurannya besar, melebihi si bunga tadi. Nah, seperti ini kita gunting aja dengan rapi. Nah, di sini juga aku pakein ini tuh bekas wallpaper dinding, terus aku simpen dan aku mau jadiin ini tangkainya. Jadi maksudnya tuh untuk pegangannya. Dan di sini juga aku pakai lem lilin atau lem tembak untuk nempelinnya, tapi ternyata juga takutnya nggak kuat, jadi aku juga nanti double pakai solatip yang lebih tebal, yang gede gitu. Nah, misalnya untuk kawan-kawan untuk yang pegangan tangannya nggak ada, kawan-kawan juga bisa pakaiin kardus. Kita bentuk aja bulat-bulat gitu. Jadi misalnya udah dibentuk segi 4, digulung gitu nih, pokok namanya. Terus nah, sekarang tahap menyusun atau aku nutupin si si kardusnya itu dengan si hijabnya. Terus aku tarik-tarik bagian belakangnya dan aku rapihin pakai peniti. Oke, yang selanjutnya di sini aku tahap nyolatip, maksudnya nambal si bagian bawahnya, karena ternyata aku takut copot si pegangannya. Jadi aku rapihin lagi seperti ini, pokoknya sampai dirasa kuat pegangannya. Untuk tahap selanjutnya di sini ada kain untuk buketnya, atau biasanya namanya itu spunbond, kayak gitulah. Nih, kawan-kawan bisa lihat bentuknya seperti ini. Lalu kita bagi 4. Jadi bentuk atau ukurannya kita samain aja. Jadi ukurannya itu kira-kira sesuai dengan si bentuk busnya. Lalu kita gunting. Nah, seperti ini. Setelah digunting, kita coba simpan si buket bunganya. Nah, kayak gini, untuk kira-kira mengukur apakah benar guntingan kita. Pokoknya, nah setelah itu kita lipat-lipat gitu si kain spunbondnya atau kain buketnya. Nah, seperti ini. Jadi si kain spunbondnya kita bentuk-bentuk gitu. Nah, kayak gini. Jadi untuk bagian paling atasnya itu harus lebih tinggi, dan nanti yang keduanya itu di sampingnya harus agak bawahan dikit. Nah, maaf ya kawan-kawan, di sini warnanya nggak terlalu jelas karena emang
latarnya putih, terus ininya juga kayak krem gitu. Semoga kelihatan ya. Nah setelah itu kita ikat-ikat atau tarik dulu, terus rapihin dulu supaya agak bervolume gitu, terus kita ikat. Nah diikatnya juga terserah kawan-kawan, pokoknya yang menurut kawan-kawan itu bisa merapikan si buket bunga ini gitu loh. Dan untuk bagian depannya juga itu terserah kawan-kawan mau diisi lagi misalnya sama kain spandon atau kain buket yang sama warnanya, atau pokoknya dipercantik aja bagian depannya. Nah aku pakein, terus pakein solatif juga, terus bagian belakangnya juga tetap aku pakein juga solatif karena di sini nggak ada warna bening, aku pakein ini. Tapi jangan kawan-kawan praktekkan kalau emang bener mau dikasihin, karena ini aku lagi bikin tutorial aja ya. Soalnya misalnya kalau dikasih nanti jelek kelihatannya, walaupun memang di belakang tapi tidak indah kalau mau solatifnya yang bening. Nah di sini juga aku pakai kain spandon, terus aku bentuk kecil aja, terus aku lipat-lipat kayak gini, terus aku tempelin di bawahnya. Nah kawan-kawan bisa lihat di video aku bentuk kayak gitu, jadi kayak acak aja gitu tapi bervolume gitu, kayak bentukan buket kecil gitu mungkin ya. Dan di sini juga aku pakein kain buket yang agak apa ya namanya, agak bling, nggak bling sih, kayak apa ya ini nama kainnya aku lupa. Jadi pokoknya kainnya yang seperti ini, ada motif-motifnya kayak garis-garis serat gitu. Terus di sini juga aku bawahnya tempelin kayak bunga, jadi kawan-kawan bisa pakein solatif atau apapun, atau dijarumin aja, karena kan itu tadi untuk menutupi si dusnya tadi kita pakai bunga, jadi jangan sampai merusak si kainnya. Nah jangan lupa juga kawan-kawan, kalau misalnya pakai jarum atau peniti itu memang harus yang bagus, yang jarumnya tuh tajam. Karena apa? Jangan sampai si bentuk buket bunganya bagus tapi nanti si apa namanya tuh, si hijabnya itu rusak. Jadi tetap ya buketnya indah tapi tidak merusak si hijabnya seperti itu. Nah di sini juga aku pakein pitanya pita yang warna krem gitu sama warna glitter emas gitu, gold. Sebenarnya aku pengen warna coklat gitu tapi nggak ada, ya sudahlah pakai yang ini aja. Pokoknya diindah-indahin aja. Untuk membuat pitanya terserah kawan-kawan bagaimana saja, pokoknya yang membuat si buket bunganya tuh indah. Terus di sini juga aku pakein kayak putik ya namanya, putik bunga. Aku tempelin di bagian tengah si bunganya itu. Nah seperti ini bentuknya. Gimana kawan-kawan, suka tidak kalau misalnya ini bisa menjadi referensi kawan-kawan di rumah? Jangan lupa juga like, comment, and subscribe this channel, okay? Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kawan-kawan merasa ada bahan-bahan atau misalnya yang dirasa tidak ada, jadi kawan-kawan bisa antisipasi, cari ide lain supaya si bunganya tetap berbentuk kayak gitu, okay?